126 jurnalis top Eropa serbu Indonesia untuk siarkan laga panas Indonesia versus China. GBK siap goyang, dunia siap menonton. Indonesische voetbalfans hebben de tijd van hun leven, want voor het eerst in bijna 90 jaar kan het nationale team zich kwalificeren voor een WK. En dat met dank aan Nederlandse spelers met Indonesische roots. Dan alhamdulillah saya rasa peliputan sepak bola Indonesia ini kemarin ada di New York Times, di Euronews. Ya, kalau di Asia sekarang sudah banyak yang nulis. Tetangga kita Malaysia juga menulis. Ya, Thailand menulis. Nah, ini sebuah PR yang bagus buat bangsa kita. Makanya saya bilang sudah waktunya kita menaruh Indonesia di map dunia. Nah, kebetulan ini bola. 126 jurnalis terkenal Eropa tiba di Bandara Indonesia untuk siarkan laga Indonesia versus China. Jakarta, 30 Mei 2025. Bandara Internasional Soekarno-Hatta mendadak penuh sorotan media internasional hari ini. Sebanyak 126 jurnalis terkenal dari berbagai media top Eropa mendarat di Indonesia untuk meliput dan menyiarkan langsung laga besar Indonesia versus China dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Kedatangan mereka bukan hanya jadi perbincangan di kalangan penggemar sepak bola nasional, tapi juga jadi bukti makin besarnya perhatian dunia kepada kiprah timnas Indonesia. Tak tanggung-tanggung, perwakilan media raksasa seperti BBC, Sky Sports, The Guardian, Marca, AS, L'Equipe, Bild, hingga La Gazzetta dello Sport tercatat dalam rombongan ini. Begitu mendarat, para jurnalis langsung disambut suasana antusias. Ratusan fans sepak bola Indonesia yang sudah menunggu sejak pagi membawa spanduk bertuliskan "Welcome to Indonesia" sambil meneriakan yel-yel timnas. Saya tidak menyangka sambutannya seheboh ini, ujar James Pierce, jurnalis sepak bola senior dari Inggris yang terkenal lewat liputan Liga Inggris. Biasanya kami meliput laga-laga besar di Eropa, tapi kali ini Asia, khususnya Indonesia, jadi pusat perhatian. Menurut laporan panitia lokal, kedatangan massal jurnalis asing ini adalah yang terbesar dalam sejarah laga kandang timnas Indonesia. Biasanya, jumlah jurnalis asing yang datang hanya puluhan, namun kali ini melonjak drastis karena laga ini dianggap krusial. Indonesia saat ini berada di posisi ketiga grup, sementara Cina berada satu tingkat di atas, dan laga ini bisa jadi penentu siapa yang lebih berpeluang lolos otomatis ke putaran final. Kami sudah mengantisipasi kedatangan ini sejak sebulan lalu, kata Riza Fahmi, ketua panitia lokal pertandingan. Kami menyediakan area khusus di Stadion GBK untuk media asing, termasuk fasilitas siaran langsung, mixed zone, dan konferensi pers dengan penerjemah internasional. Kami ingin mereka melihat bagaimana Indonesia siap jadi tuan rumah event besar. Beberapa media Eropa bahkan mengirimkan tim liputan khusus yang biasanya hanya diturunkan untuk turnamen besar seperti Euro atau Piala Dunia. Misalnya, L'Equipe dari Prancis membawa tim kamera, reporter, dan analis statistik yang siap membuat liputan mendalam soal gaya bermain timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert dan asisten barunya, Luis Mia. Kami ingin tahu apa rahasianya Indonesia bisa berkembang pesat dalam waktu singkat, ujar Jean-Baptiste Duran, reporter L'Equipe. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Justin Hubner sekarang sudah dikenal di Eropa. Ini fenomena menarik. Di sisi lain, Marca dari Spanyol berencana membuat feature khusus soal peran Luis Mia yang baru saja kembali bergabung sebagai asisten pelatih timnas. Kehadiran Mia, yang dulu pernah melatih timnas Indonesia pada 2017 hingga 2018, dianggap sebagai kartu kejutan Kluivert untuk menghadapi kekuatan Cina yang dikenal disiplin dan kuat secara fisik. Sementara itu, jurnalis dari Jerman seperti Frank Schneider dari Bild mengaku penasaran dengan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Saya sudah mendengar desas-desus soal kegilaan supporter Indonesia. Katanya, ini salah satu atmosfer paling panas di Asia. Kami mau buktikan sendiri, katanya sambil tersenyum. Pihak panitia juga bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk memanfaatkan momen ini mempromosikan Indonesia. Di area bandara, para jurnalis diberikan paket souvenir berupa kain batik, kopi Indonesia, dan brosur wisata. Bahkan, di hotel tempat mereka menginap, sudah disiapkan agenda city tour singkat sebelum hari pertandingan. Laga Indonesia versus China dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama GBK, Jakarta. Tiket sudah terjual habis dalam waktu 12 jam sejak penjualan dibuka, dan diperkirakan lebih dari 80.000 penonton akan memadati stadion. Selain itu, jutaan pemirsa akan menyaksikan lewat siaran langsung yang dipancarkan ke berbagai benua, termasuk Eropa. Ini bukan sekadar pertandingan sepak bola, tapi panggung bagi Indonesia untuk menunjukkan diri ke dunia, ujar Rizky Pratama,
analis sepak bola lokal. Kehadiran 126 jurnalis top Eropa akan membawa cerita Indonesia ke audiens internasional. Ini kesempatan emas. Tak hanya itu, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, juga berharap momen ini bisa membuka peluang kerjasama lebih luas dengan klub-klub Eropa, baik dalam bentuk uji coba internasional, program pelatihan pemain muda, maupun pertukaran pelatih. Hingga berita ini diturunkan, para jurnalis Eropa tampak mulai memadati area peliputan di Jakarta. Mereka dijadwalkan akan menghadiri sesi latihan resmi timnas pada 3 Juni serta konferensi pers pra-pertandingan sehari kemudian. Semua mata kini tertuju ke Jakarta, menanti apakah tim Garuda bisa mencatat sejarah baru di depan mata dunia.